Banyak kolam koi outdoor terlihat jernih di awal, tapi diam-diam airnya rusak dan ikannya stres. Tanpa alat mahal, tanpa ganti air besar-besaran, airnya tetap bening setiap hari. Di video ini, saya tunjukkan sistem dan kebiasaan kecil yang bikin kolam koi stabil dalam jangka panjang. Assalamualaikum. Halo Sobat Ruang, ini adalah kolam koi di halaman rumah saya. Kolam outdoor yang setiap hari terkena daun, debu, dan perubahan cuaca. Namun, meskipun begitu, air kolam ini tetap jernih, tidak berbau, dan ikannya berenang aktif. Banyak orang mengira kolam seperti ini membutuhkan alat mahal atau perawatan yang ribet, padahal kuncinya bukan di harga alat, tapi di cara kerja sistem air dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Di video ini, saya tidak hanya menunjukkan hasil akhirnya, tapi juga akan menjelaskan kenapa sistem ini bisa bekerja dan bagian mana yang sering dianggap sepele tapi justru paling menentukan. Untuk memahami kolam koi yang benar-benar sehat, kita perlu mulai dari satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu bagaimana kita mengolah kotoran sejak pertama kali muncul di kolam. Kolam koi outdoor memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan kolam indoor. Setiap hari ada daun kering yang jatuh, debu dari udara, sisa pakan, dan kotoran ikan yang terus menumpuk. Jika semua kotoran ini dibiarkan tenggelam ke dasar kolam, proses pembusukan akan terjadi dan menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi koi dalam jangka panjang. Di kolam ini, saya tidak mengandalkan alat mahal atau ganti air besar-besaran. Yang saya lakukan adalah mencegah masalah sejak awal sebelum kotoran berubah menjadi racun. Kunci pertama ada pada pengolahan permukaan air, karena di sanalah sebagian besar kotoran pertama kali berkumpul. Itulah fungsi skimmer atas. Skimmer bekerja menyedot kotoran yang mengapung di permukaan air seperti daun, debu, dan sisa minyak pakan sebelum semuanya tenggelam. Ketika kotoran berhasil diangkat lebih awal, beban filter berkurang drastis dan kualitas air jauh lebih mudah dijaga tetap stabil. Skimmer bukan hanya membuat kolam terlihat bersih, tetapi juga mencegah pembentukan amonia sejak dini. Inilah alasan mengapa kolam tetap jernih lebih lama, tidak cepat bau, dan ikan bisa berenang dengan tenang. Skimmer ini saya bersihkan secara rutin 2-3 hari sekali. Prosesnya sangat singkat, namun dampaknya besar bagi kesehatan kolam. Namun, menjaga kolam tetap stabil tidak cukup hanya dengan menyaring kotoran fisik. Di dalam air kolam, harus ada bakteri baik yang bekerja setiap hari. Disinilah peran probiotik menjadi sangat penting. Probiotik membantu mempercepat penguraian sisa pakan dan kotoran ikan, menekan amonia dan nitrit, serta menjaga keseimbangan biologis kolam. Probiotik tidak bekerja secara instan, tapi bekerja secara konsisten, karena itu hanya memberikan secara rutin 1-2 kali dalam seminggu, terutama setelah hujan atau setelah melakukan pergantian air. Dengan cara ini, populasi bakteri baik tetap terjaga dan air kolam tidak mudah rusak meskipun kolam berada di luar ruangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menunggu air keruh baru memberi probiotik. Padahal pada saat itu kondisi air sudah tidak ideal dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Probiotik seharusnya digunakan sebagai pencegahan bukan sebagai solusi darurat. Selain skimmer dan probiotik, kebiasaan kecil yang dilakukan secara disiplin juga sangat menentukan. Saya tidak pernah memberikan pakan berlebihan karena sisa pakan adalah sumber masalah terbesar di kolam koi. Saya juga melakukan pergantian air dalam jumlah kecil, sekitar 10-15% setiap minggu, untuk menjaga kestabilan tanpa membuat ikan stres. Dengan sistem dan kebiasaan seperti ini, hasilnya bisa terlihat jelas. Air kolam tetap jernih dan stabil. Ikan berenang aktif, nafsu makan baik, warna koi lebih keluar, dan resiko penyakit jauh lebih rendah. Kolam tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi lingkungan hidup yang sehat bagi ikan dalam jangka panjang. Inilah yang saya maksud dengan kolam koi yang benar-benar stabil, bukan sekedar terlihat bening di awal, tetapi sehat, seimbang, dan konsisten setiap hari. Jika sistem ini diterapkan dengan benar, kolam koi outdoor di halaman rumah pun bisa tetap jernih tanpa ribet. Kolam koi yang baik bukan hanya terlihat jernih sesaat, tetapi yang stabil dan sehat dalam jangka panjang. Air yang seimbang akan membuat ikan lebih tenang, pertumbuhan lebih baik, dan resiko penyakit bisa ditekan sejak awal. Dari kolam ini kita bisa belajar bahwa menjaga air tetap bening tidak selalu harus dengan alat mahal.
atau perawatan yang rumit. Cukup dengan memahami alur kotoran, mencegah masalah sejak permukaan air, dan menjaga keseimbangan bakteri baik secara rutin, kolam koi outdoor pun bisa tetap jernih setiap hari. Perawatan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih efektif dibanding tindakan besar yang dilakukan saat masalah sudah muncul. Kolam yang stabil bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan yang benar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi untuk kolam koi di rumah masing-masing. Setiap kolam punya karakter yang berbeda, tapi prinsip dasarnya tetap sama. Silahkan bagikan pengalaman kamu merawat kolam koi di kolom komentar ya. Atau tuliskan topik apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi di kemudian hari dan bermanfaat untuk seluruh sobat ruang yang ada di seluruh media sosial ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu hobi, salam satu air.